Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Sindur Motovlog. Anjir, kaki gua gatel, suwe. Ini kameranya agak nongol ke bawah. Mohon maaf. Oke, balik lagi di Sindur Motovlog bersama gua Mas No dan juga si Sentot. Hari ini gua lagi Sunmori ya, Sunday morning riding, anjay. Sunday morning riding. Oh, moge nih, anjay. Siapa itu? Pakai dikawal patwal anjir. Pakai motor gede tapi dikawal patwal. Nih kita riding santai aja, nggak usah kencang-kencang. Gue mau menikmati pemandangan pagi ini yang cukup cerah ya. Hari ini cukup cerah. Jadi gue layaknya anak motor pada umumnya, Sunday morning riding, anjay. Ini for information, gue lagi di kawasan Bintaro Jaya. Hari ini gue nggak terlalu ngebut karena gue pengen menikmati suasana minggu pagi yang cukup cerah ini. Alhamdulillah. Wait, kayaknya ada event ya. Banyak parjo pada lari. Jadi kalau misalnya kalian sering jogging di Bintaro ini, ya vibes-nya seperti ini kurang lebih. Kalau menurut gua ya, lebih baik kalian jogging di daerah Bintaro daripada harus ke daerah Senayan. Karena dulu pernah gua jogging di daerah Senayan, itu sangat padat dan kita jadi kurang leluasa untuk jogging. Oh iya bener nih Parjo, pasukan running ijo. Gue kagak mau sarkas nih ya, Parjo ntar lu salah definisiin lagi. Parjo itu ada kepanjangannya ya. Mungkin kalau kalian lihat video ini, gue bikin singkatannya secara spontan, tapi emang ada artinya. Parjo, pasukan running ijo, tuh kan, masuk kan, kagak ada kata sarkasnya kan. Kemudian kalau di Senayan itu kita jogging nih, karena udah banyak orang yang memilih daerah Senayan sebagai tujuan untuk melakukan kegiatan running atau jogging, ya jadilah Senayan sebegitu padatnya sehingga kita tuh jogging juga kurang leluasa. Nah kalau kalian jogging di daerah Bintaro ini, suasananya masih asri. Jadi walaupun sedikit urban gitu ya, kawasan Bintaro itu walaupun sedikit urban, daerah hijaunya tuh masih cukup baik gitu untuk memberikan oksigen ketika kita lagi running. Di sebelah kanan itu ekosistem hutan kotanya semakin nampak ya. Tuh, hutan kotanya semakin nampak karena semua pepohonan yang ada di sebelah kanan itu udah tumbuh menjadi seperti memayung trotoar yang ada di bawahnya. Nah ini gue dulu pernah ngikutin proses pembangunannya. Gue lihat dulu proses pembangunannya itu seperti apa. Kalau dulu itu nggak memayung seperti itu, pepohonannya itu belum sebagus itu ya. Mungkin karena waktu juga ya, kurang lebih 10 tahun lah ini, 2015 kalau nggak salah, 2014-15 itu mereka lagi proses pembangunan ya, deforestasi anjay. Ini kalau kalian pernah ke daerah sini juga tuh, ini juga sebenarnya enak nih kalau kalian muterin daerah Exchange ini, apalagi yang ada di luar sini nih, bukan yang di dalam. Hampir sama seperti kalian muterin daerah GBK, cuma bedanya kalau di sini dapat asap polusi kendaraan dari kendaraan yang lalu lalang di sini ya. Tapi kalau kalian joggingnya itu di jam 5:30 atau jam 6, ya menurut gue sih cukup reliable ya. Artinya belum banyak kendaraan yang lalu lalang dan kalian nggak menghirup polusi udara yang cukup banyak.
Oh iya, gue lagi batuk nih. Mohon maaf kalau misalnya nanti di sela-sela pembahasan ada batuk. Oh iya, selain dua tadi di daerah Emerald, Bintaro Jaya dan juga Bintaro Jaya Ekseng, di sini juga udah ada mulai titik baru yang bisa digunakan untuk kegiatan jogging. Namanya daerah UPJ ya. Di UPJ juga masih cukup relevan kalau kalian pengen olahraga pagi. Itu masih cukup relevan di daerah UPJ itu karena apa namanya? Konsepnya itu nanti bakalan the next of Emerald kalau yang gua tangkap ya. Cuma bedanya kalau di Emerald itu pemukiman penduduk aslinya itu agak jauh sih, dan sudah hampir sebagian besar itu dijual ke pihak pengembang, jadi perkampungan orang asli daerah situ tuh udah kurang. Tapi kalau di daerah UPJ ini masih berbatasan langsung dengan perkampungan yang ada di daerah perumahannya Dik Doang, kalau kalian pernah ke Kandang Jurang Doang. Nah, ini stasiun Jurang Mangu. Nah, kenapa UPJ menjadi titik yang direkomendasikan untuk melakukan jogging? Yang pertama, dia dekat dengan stasiun, dan jogging tracknya ini mulai jadi di sini ya. Jogging tracknya ini kalau kalian dari UPJ sini nih yang disebut UPJ itu yang ada di kanan ini. Kalau kalian mulai dari UPJ sini, nanti lumayan lah dari sini sampai ujung balik lagi itu udah cukup effort untuk membakar lemak ya. Makanya banyak orang memilih lokasi ini untuk jogging. Ya, treknya juga cukup lebar dan kendaraan yang lewat juga nggak terlalu banyak. Kalau yang gue lihat itu ya kurang lebihnya seperti ini vibes-nya. Ya, kalau kalian lihat nih, hampir sebagian besar orang yang jogging ini asalnya dari mana-mana, karena udah nggak ada lagi pedestrian di perkampungannya. Makanya mereka joggingnya itu di daerah sini. Ya cukup cukup baik lah ya. Budaya jogging itu sebenarnya baik. Kalau kita minimal sehari jalan atau lari 30 menit itu sudah membantu jantung menjadi lebih sehat, apalagi lebih dari 30 menit gitu setiap harinya. Nah, selain itu banyak kardio yang terbakar, dan biasanya pembakaran kardio itu sumbernya dari lemak-lemak jenuh yang ada di tubuh kita. Ya, walaupun ini yang gue ucapkan belum gue implementasikan di diri gue, tapi gue cuman pengen teman-teman itu paham dan nggak menjadi seperti gue. Artinya kalau zaman dulu ketika gue udah memantapkan diri ingin berolahraga, biasanya kebentur waktu, kebentur mood, kadang kebentur outfit ya. Tapi gue harap teman-teman belajar dari kesalahan yang pernah gue lakukan. Nah, ini cukup segitu aja trek Sun Mori kita. Ini gue mau lanjut perjalanan lagi ke Kabupaten Bogor. Ini perjalanan antar kota, antar provinsi. Udah kayak mandek motovlog. Cuma bedanya mandek motovlog itu jalannya nggak di daerah urban. Oh, Mas mandek motovlog itu vibes-nya itu syahdu banget ya kalau jalan di daerah pedesaan, yang dilihat kanan kirinya gunung, kemudian suasananya masih hijau dan asri. Kalau gue sih lebih suka vibes yang seperti itu daripada vibes urban seperti ini. Ya, semoga apa yang gue share ke teman-teman semua bisa bermanfaat. Ya, hari ini nggak ada kejadian yang cukup epic ya, karena memang target gue hanya mengabadikan momen di hari ini ya, walaupun nanti tayangnya bisa seminggu atau lebih dari hari ini, gue juga mohon maaf. Dan for information, hari ini adalah hari Minggu tanggal 20 berapa nih? 28 April. Anjret, bentar lagi udah Mei aja ya. 2025 udah mau masuk kuartal kedua, pertengahan kuartal kedua. Apakah IHSG akan kembali menghijau? Ya, semoga aja ekonomi warga Konoha, Gakure lekas membaik, harga pangan dan kebutuhan pokok menjadi relevan lagi ya. Walaupun hari ini harga emas itu katanya 2 juta ya. Gila loh. Waktu gue pertama belajar doang, belinya juga kagak banyak.
itu harganya masih 1 jutaan, sekarang udah 2 juta. Kalau gue punya 10 gram kemarin udah balik modal 100% anjir. Kagak nyampe 3 tahun ini. Kenaikan yang sangat fluktuatif dan bener-bener fluktuatif. Ya namanya kan yang namanya rezeki ya. Artinya mereka yang invest emas dari 3 tahun yang lalu memang rezekinya mereka. Ya semoga aja hari ini gue bisa dapat rezeki dari langit sehingga gue bisa invest emas gitu ya. Mungkin hari ini gue beli 2 juta nih. Semoga aja nanti di beberapa tahun yang akan datang harganya udah merangkak naik menjadi 2 kali lipatnya. Itu artinya kan rezeki gue itu bukan di 3 tahun yang lalu, tapi di tahun ini. Kita wajib bersyukur. Apa yang diberikan oleh yang di atas adalah yang terbaik. Intinya kalau hidup itu penuh dengan rasa syukur, niscaya kita tidak akan kufur. Anjay, masuk Mas No. Ya, mungkin cukup sekian video Sunday morning reading gua hari ini. Sampai jumpa di video yang lain. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tinggalkan komentar membangun supaya gua lebih semangat lagi membuat konten-konten di kanal YouTube Sindur Motovlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.